Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan coba bedah tentang soal-soal ujian sekolah. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang soal-soal yang keluar pada tahun 2021, 2022 dan insya Allah apa namanya kisi-kisinya hampir sama. Jadi, apa yang akan kita pelajari insya Allah akan juga keluar di tahun 2023 ini. Oke, baik, nanti saya berharap, anak-anak, teman-teman yang nonton bisa, subscribe juga YouTube channel saya, juga mohon untuk isi absensi di kolom chat, nama, lengkap, dan kelas, biar nanti saya bisa mengetahui teman-teman yang berapa banyak dari angkatan kalian yang, apa namanya, belajar. Jadi nanti ada, sebagai indikator atau saya bisa mengetahui ini berapa banyak dari kalian yang belajar. Jadi sasarannya bagi teman-teman yang belum belajar via online, saya akan insya Allah akan memberikan secara offline, kayak gitu ya. Oke, baik, kita langsung aja. Yang nomor satu, perhatikan ayat berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lanjutan yang tepat pada ayat tersebut. Nah, ini mudah ya, anak-anak ya, teman-teman semuanya. Ini ada di surat Al-Fatihah. Jadi, surat, Al-Fatihah ayat kelima. Jadi lanjutannya ada di ayat keenam. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Jadi jawabannya adalah C, yang ini, ihdinas siratal mustaqim. Oke, lanjut yang kedua. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut ini. Kejahatan datang dari jin dan manusia, kita harus disiplin waktu, kita harus berlindung kepada Allah. Kemudian yang keempat, manusia dalam keadaan merugi. Nah, pesan pokok dalam surat An-Nas terdapat pada nomor berapa? Nah, di soal ini 1, 2, 3, 4 ini merupakan soal yang atau garis besar yang ada dalam surat An-Nas dan surat Al-As ya, surat Al-Asr. Untuk, penjelasannya untuk nomor 1 dan 3. Jadi nomor 1 dan 3 ini terdapat pada surat An-Nas ya. Kemudian 2 dan 4 ini dan nomor 4 ini ada di surat Al-Asr. Jadi jawabannya karena yang ditanyakan surat An-Nas, maka jawabannya adalah 1 dan 3. 1 dan 3 jawabannya B. Kemudian yang ketiga, perhatikan ayat Quran surat An-Nasr berikut ini. Idza jaa nasrullahi wal fath. Lafal yang ditunjukkan pada angka 1. Nah, angka 1 ini anak-anak ya, angka 1 yang ada di sini. Itu hukum tajwidnya apa? Oke, baik, penjelasannya dari yang pertama, mat tobi'i ya. Mat tobi'i sendiri adalah mat biasa atau mat asli. Pengertiannya adalah mat yang terjadi apabila ada huruf alif terletak sesudah huruf fathah. Huruf ya sukun, ya sukun terletak sesudah harokat kasroh dan huruf wau mati sesudah harokat dhammah. Nah, dari sini sudah ketahuan jawabannya. Nah, kalau kita perhatikan yang nomor 1 ini ada fathah, ya fathah, kemudian diikuti dengan huruf alif, ya huruf alif. Nah, maka hukum bacanya adalah mat tobi'i. Kemudian kalau mau diperjelas lagi, mat wajib mutasil adalah mat tobi'i, sama kayak gini ya. Mat tobi'i yang bertemu dengan huruf hamzah. Nah, setelahnya tapi ya, setelahnya bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kalimat. Oke, dalam satu kalimat. Nah, seperti ini nih. Idza jaa nasrullah, idza jaa ini dalam satu kalimat namanya mat wajib mutasil. Kemudian mat iwad adalah mat yang terjadi karena penggantian harokat fathatain atau tanwin fathah ya menjadi alif seperti mat tabi'i karena diwakafkan atau dapat diartikan dengan berhentinya bacaan pada tanwin fathah di akhir kalimat. Nah, ini sama mat juga, cuman dia terletak di akhir ya, di akhir kalimat kayak gitu. Kemudian bacaan mat iwad dibaca wakof dengan dipanjangkan sampai 1 alif ya, 1 alif atau 2 harokat.
Kemudian mad jaiz munfasil adalah apabila ada mad topi bertemu dengan hamzah di kalimat lain, cara membacanya lebih baik dipanjangkan seperti bacaan mad wajib mutasil, yakni 5 harokat atau 5 ketukan. Jadi yang nomor 3 ini ya, ida, ja, itu tadi, jawabannya adalah A, mad topi'i atau mad asli. Kemudian nomor 4. Nah, bacalah ilustrasi berikut ini dengan seksama. Nah, kita langsung pada coba pada pertanyaan utama. Padahal sudah banyak tetangga yang menegur dan menasihati agar kembali ke jalan yang benar, tapi Muhyiddin selalu mengabaikannya. Berdasarkan surat Al-Falaq ayat keempat, sikap Muhyiddin yaitu, nah penjelasannya surat Al-Falaq itu ya, mohon maaf salah ketik. Surat Al-Falaq itu mengajari kita agar berlindung dari kejahatan-kejahatan, sihir misalkan, kejahatan orang yang dengki dan kejahatan di waktu malam. Jadi pada soal ini jawaban yang tepat adalah D, tidak sesuai sama sekali karena dia menyimpang dari ajaran agama. Jadi apa namanya si Muhyiddin ini sudah menyimpang dari ajaran agamanya karena dia apa tadi pergi ke dukun ya. Kalau di sini soalnya ada dukunnya nih, pergi ke dukun. Jadi ini termasuk sihir, jadi ini tidak diperkenankan dalam agama, ya. Kemudian yang nomor 5, kita langsung ke konteks soalnya saja. Sikap alim pada cerita tersebut mencerminkan nilai al-asma al-husna asmaul husna apa ya. Nah, kalau dibaca secara keseluruhan, di sini tuh alim tuh suka berbagi gitu ya. Suka berbagi kepada sesama, terus kemudian memberi makanan dan kue. Nah, kita perhatikan mana asmaul husna yang cocok. Penjelasan, Ar-Rahman artinya Maha Pengasih, ya, Ar-Rahman. Ar-Rahim Maha Penyayang, Al-Malik artinya Maha Raja, dan Al-Ahad artinya Maha Esa. Nah, di konteks ini tadi kan si alim suka memberi. Nah, memberi itu sama dengan kasih ya, mengasih. Jadi jawabannya adalah A, Ar-Rahman. Ya. Oke, baik, lanjut. Kemudian yang nomor 6, pasangan Asmaul Husna dan arti yang benar pada tabel tersebut adalah, nah ini kalian diperintahkan untuk mencocokkan atau menjodohkan antara Asmaul Husna dan artinya yang tepat. Nah, penjelasannya, Al-Qudus itu artinya Allah Maha Suci, ya. Kemudian Ar-Rahman artinya Allah Maha Pengasih. Ya, Allah Maha Pengasih. Kemudian Ar-Rahim, Allah Maha Ar-Rahim artinya Maha Penyayang, kemudian Al-Khaliq artinya Allah Maha Pencipta. Nah, kalau dipasangkan yang tepat adalah jawabannya D. Ya, 1A nih, 1 Al-Qudus dengan Allah Maha Suci benar. Kemudian 4C Al-Khaliq. 4 dengan C Allah Maha Pencipta, ya. Kayak gitu. Kemudian yang nomor 7, bacalah ilustrasi berikut ini dengan seksama. Sepulang sekolah Indah melihat seekor kucing yang kelaparan sejenak yang berhenti dan memeriksa isi tasnya. Kemudian yang mengeluarkan bekal yang dibawa dari rumah dan memberikannya pada si kucing. Nah, kata kunci adalah memberikan sesuatu pada si kucing. Ya, berdasarkan cerita tersebut, sikap Indah termasuk cerminan nilai Asmaul Husna apa? Nah, kita pelajari ini ada 4 Asmaul Husna. Asami ya. Asami artinya Maha mendengar. Nah, kayak seperti ini belum ada konteks yang nyambung. Kemudian Al-Alim Allah Maha mengetahui, Al-Khaliq artinya Maha pencipta dan Al-Wahhab artinya Maha pemberi karunia. Nah, di sini kalau dihubungkan dengan Asmaul Husna, siapa tadi namanya, Indah ini memberi seekor kucing, memberi rezeki. Jadi kalau dihubungkan dengan sifat Asmaul Husna milik Allah, berarti jawabannya adalah Al-Wahhab. Allah Maha Pemberi Karunia. Jawabannya adalah D. Kemudian nomor 8, bacalah cerita berikut ini dengan seksama. Pak Amir rajin bekerja dan tidak pernah berputus asa. Kesungguhannya dalam bekerja dapat menghasilkan rezeki, ya, yang melimpah sehingga dia semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nama malaikat. Nah, pertanyaan nama malaikat ini hubungannya dengan malaikat yang yang tugasnya menyampaikan rezeki.
Penjelasannya, malaikat Ridwan ini tugasnya menjaga pintu surga. Malaikat Israfil bertugas meniup sangkakala, malaikat Mikail bertugas membagi rizki, malaikat Atid bertugas mencatat amal buruk manusia. Jadi jawabannya adalah C. Malaikat Mikail karena bertugas membagikan rizki. Ini ada berhubungan dengan rizki. Kemudian nomor 9, bacalah cerita berikut ini dengan seksama. Nah, kalau soalnya panjang-panjang gini ya, kita bisa siasati dengan langsung ke topik atau langsung ke pertanyaannya. Pernyataan yang sesuai dengan kisah tersebut. Nah, kalau model kayak gini ya memang kita harus baca lagi ya pelan-pelan. Walaupun kaum Ansor bukan orang yang serba berkecukupan, namun masing-masing individu berharap rumahnya disinggahi Rasulullah SAW beserta kaum Muhajirin, tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat Madinah pun berlomba-lomba dalam kebaikan dengan menawarkan kesanggupan untuk melindungi Rasulullah SAW beserta pengikutnya. Nah, pertanyaannya tadi ya, yang sesuai dengan kisah tersebut. Nah, di sini anak-anak, teman-teman semuanya, kata kuncinya adalah tokoh masyarakat Madinah pun berlomba-lomba dalam kebaikan dengan menawarkan kesanggupan untuk melindungi Rasulullah SAW. Nah, dan di sini ditekankan bahwa amal kebaikan sebaiknya dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, jawabannya adalah C. Bersedekah dengan ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, nomor 10. Perhatikan ilustrasi cerita berikut. Somad, Ali, dan Jonathan adalah teman sekelas. Nah, ini berhubungan toleransi ya, teman-teman. Mereka sepakat mengerjakan tugas prakarya dari sekolah pada hari Minggu agar memiliki waktu yang lebih lama. Namun, tiba-tiba Jonathan minta maaf dan bisa tergabung karena ayahnya mengajak beribadah ke gereja. Sikap sebaiknya yang dilakukan Somad dan Ali adalah, nah ini tadi sudah saya sampaikan, ini berhubungan dengan sikap toleransi, menghargai. Di antara pernyataan berikut, yang paling tepat adalah A, mengubah waktu pertemuan agar Jonathan tetap bisa pergi ke gereja. Yang B, mengizinkan Jonathan ke gereja dan mengerjakan tugas tanpa kehadirannya. C, tugas dikerjakan Somad dan Ali sambil menunggu Jonathan pulang dari gereja ke gereja. D, meminta Jonathan ikut menyelesaikan tugas dahulu baru mengizinkan ke gereja. Nah, ini yang D tidak toleransi. Yang B dan C ini kerjasamanya kurang ada. Jadi yang paling tepat adalah A, mengubah waktu pertemuan agar Jonathan tetap bisa pergi ke gereja. Oke, nomor 11, perhatikan beberapa perilaku berikut. Pertanyaannya, perilaku yang menunjukkan sikap ikhlas. Nah, kata kuncinya adalah ikhlas. Kita cari nih, penjelasannya ya, ikhlas itu ada di 2 dan 4. Kita lihat 2 dan 4. Ade mengembalikan dompet yang ia temukan di depan rumahnya. Ini tidak ada indikasi yang tidak ikhlas. Jadi kemungkinan ikhlas ada. Yang 4, Sony membantu mendorong sepeda Pak Ali yang mogok. Ini juga tidak ada kalimat yang menunjukkan tidak ikhlas. Berarti 2 dan 4 ini lebih betul. Kemudian yang 1 dan 3 ada kata menceritakan nominal. Lah, ini sudah kelihatan tidak ikhlas. Kemudian yang keempat, Sony membantu. Yang ketiga, Mira ingin namanya ditulis dalam daftar. Ya, ini juga dipamer-pamerkan gitu ya. Jadi tidak ikhlas. Jadi jawabannya adalah 2 dan 4. Kemudian nomor 12, perhatikan beberapa pernyataan berikut. Perilaku menghargai antar umat beragama ditunjukkan nomor. Nah, ini ada toleransi juga. Oke, coba perhatikan nomor 1 dan 4. Usman persilakan Albert ke gereja pada hari Minggu, ini toleransi. Kemudian 4, Wisnu tidak melarang Umar sholat Jumat, ini juga toleransi. Ya, jadi jawabannya adalah B. 1 dan 4. Nah, kalau diperhatikan nomor 2 dan 3, ini ketahuan. Nomor 2, Made mengajak Ali bermain saat sholat maghrib. Nah, ini Made ini dari agama lain, ya. Ini tidak toleransi saat waktunya sholat maghrib kok main. Kemudian yang ketiga, Ineke selalu ramai saat Maryam melaksanakan sholat. Nah, ini juga tidak toleransi. Nomor 13, perhatikan ilustrasi berikut. Anton mendaki gunung sampai di puncak gunung, tibalah waktu sholat asar. Setelah mencari kemana-mana, dia tidak menemukan air, sedangkan air yang dia bawa hanya cukup untuk minum. Dari ilustrasi tersebut yang harus dilakukan Anton ketika mau melaksanakan sholat adalah, nah ini kata kuncinya adalah tidak menemukan air dan airnya tidak cukup untuk wudhu, ini hanya cukup untuk minum. Berarti jawabannya yang tepat adalah C, tayamum. Ya, tayamum itu dalam kondisi yang dimana tidak ada air,
Itu kita diperkenankan atau diperbolehkan untuk tayamum untuk mengerjakan sholat, ya, khususnya untuk mengerjakan sholat apabila tidak ada air maka kita harus tayamum. Nah, untuk pengertiannya per huruf ini ya, mandi itu menurut syar'i istilah menurut syar'i secara istilah mandi itu artinya meratakan air pada seluruh tubuh dari ujung kepala sampai ujung jari kaki disertai niat menurut kebutuhannya, baik untuk mandi junub, mandi wajib maupun untuk mandi sunat. Kemudian wudhu yang B ini, membersihkan anggota tubuh tertentu, muka, kedua tangan, kepala, dan kedua kaki dari najis dan mensucikan diri dari hadas kecil sebelum melaksanakan ibadah kepada Allah Ta'ala. Wudhu adalah suatu syarat untuk sahnya sholat yang dikerjakan sebelum orang mengerjakan sholat. Kemudian tayamum adalah mengusapkan debu yang suci pada wajah dan kedua tangan sebagai ganti dari wudhu. Mandi atau basuhan anggota wajib yang syarat-syarat tertentu ya. Saya ulangi, tayamum adalah mengusapkan debu yang suci pada wajah dan kedua tangan sebagai ganti dari wudhu. Ini dalam kondisi tidak ada air. Kemudian istinja, membersihkan sesuatu najis yang keluar dari kubul atau dubur yang menggunakan air atau batu dan benda sejenis yang bersih atau suci. Jadi ini kalau dalam keseharian itu kayak cebok itu ya istinja gitu ya namanya. Jadi jawabannya adalah C, tayamum. Kemudian nomor 14 syarat wajib puasa ditunjukkan pada nomor. Nah, kita langsung ya. Syarat wajib puasa itu antara lain beragama Islam, balik, berakal, tidak gila, sehat, mampu, kuat dan suci dari haid dan nifas. Berarti jawabannya adalah B. Ya, jawabannya adalah B. Ini 1, 2, dan 4 berakal sehat, balik dan dewasa, dan 4 kuat berpuasa. Sedangkan nomor 3 dan 5 ini merupakan rukun. Ya. Niat dan menahan diri itu rukun puasa. Kemudian nomor 15. Perhatikan ilustrasi berikut. Hikmah sedekah yang dapat diteladani dari kisah tersebut adalah hikmahnya. Nah, kalau di sini beberapa hikmah yang sudah kita pelajari ya, hikmah sedekah antara lain yaitu menghapus dosa, penghalang masuk neraka, sebagai obat jasmani dan rohani, mendapatkan perlindungan. Nah, di sini tadi ini di hikmah yang dimaksud di dalam soal nomor 15 ini adalah menciptakan ketenangan dan ketentraman pada orang yang mendapatkan musibah. Oke. Nomor 16, perhatikan ilustrasi tersebut di bawah ini. Nah, ini harus kita menghitung zakat ya. Nah, kita tinggal yang paling utama adalah kita mengetahui jumlah orangnya dulu. Kalau dihitung-hitung ya ada Pak Yasir, istri, 2 anak, dua anak laki-laki, 1 anak perempuan, dan 2 anak yatim. Ini anak yatim juga menjadi tanggungannya karena dalam satu rumah. Totalnya ada 7 orang. Jadi cara menghitungnya tinggal ngalihkan aja 7 orang kali 3 kg sama dengan 21 kg. Jawabannya adalah B. 17. Oke. Langsung di pertanyaannya. Berdasarkan kisah tersebut, hikmah yang dapat kita ambil adalah Oke. Nah, di sini penjelasannya ini termasuk kata kuncinya ada nih anak-anak. Ini termasuk karunia Tuhanku untuk tidak mengingkari nikmatnya. Barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya, Maha Mulia. Ya, jadi yang paling tepat di antara A, B, C, D ini adalah jawabannya B. Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Kuasa dan Maha Kaya. Oke, nomor 18, Royan dikenal siswa periang di kelas 6B. Dia anak supel. Selain itu, yang membuat teman-temannya suka adalah sifatnya yang selalu berkata apa adanya atau jujur di sini ya, kata kunci nih anak-anak. Nah, kita pelajari lagi. Pertanyaannya, Royhan telah menerapkan teladan Rasulullah yang mana ini? Nah, kan tadi kata kuncinya adalah jujur. Kita pelajari sidik artinya apa? Sidik artinya benar atau jujur. Amanah artinya dapat dipercaya, tablik artinya menyampaikan, dan fatona artinya cerdas. Jadi jujur itu tadi adalah sidik, maka jawabannya adalah A. 19, Ashabul Kahfi menceritakan 7 orang pemuda dan seekor titik-titik. Nah, kita perhatikan yang paling gampang ya, paling gampang itu
Kita lihat terjemahannya. Di terjemahannya ini sebenarnya surat Al-Kahfi ayat 22 saya ambilkan di 22 ini ya. Artinya nanti ada orang yang akan mengatakan jumlah mereka adalah 3 orang, yang keempat adalah anjingnya, dan yang lain mengatakan jumlah mereka adalah 5 orang, dan keenam adalah anjingnya. Maka nomor 19 ini adalah yang tepat adalah B, anjing jawabannya. 20. Langsung ke pertanyaan. Dari narasi tersebut, pelajaran apa yang dapat kita petik? Nah, ini kalau soal panjang ini bisa langsung ke soalnya ya, tapi kalau memang butuh dibaca ya silakan. Ya. Nah, di sini kata kuncinya kita temukan beliau menyesali tindakan karena meninggalkan umat yang tidak mau bersujud kepada Allah. Beliau berdoa dengan nada penyesalan di dalam perut ikan. Nah, itu. Maka jawabannya adalah B. Ketika kita telah melakukan dosa, hendaknya segera mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik. Sekarang uraian. Perhatikan ayat berikut. Lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Nah, kata yang digarisbawahi itu hukum bacanya apa? Nah, di sini ada mim sukun bertemu dengan zal, ya. Maka hukum bacanya adalah idhar safawi. Yaitu apabila huruf mim atau huruf mim sukun bertemu dengan huruf hijaiyah selain ba dan mim, ya. Di sini ada huruf dal tadi, maka hukum bacaan ini adalah terang dan jelas. Posisi bibir saat melafalkan adalah mengatup ketika membaca mim sukun yang bertemu dengan huruf idhar safawi tadi. Maka jawabannya adalah idhar safawi. Kemudian nomor 22, Jamilah mengikuti lomba tartil Quran di sekolahnya. Pertanyaannya, dari kisah di atas, jelaskan sikap yang seharusnya dilakukan oleh Jamilah sebagai wujud dari keimanan kepada qada dan qadar. Ini kata kuncinya adalah qada dan qadar. Penjelasannya, beriman kepada qada dan qadar artinya percaya dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menentukan segala sesuatu yang akan terjadi pada makhluknya. Maka jawabannya adalah karena tadi kan Jamilah sudah giat belajar ternyata gagal. Nah, itu merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka wujud iman kepada qada dan qadar dari permasalahan tersebut adalah maka Jamilah seharusnya menerima dengan ikhlas atau tawakal, karena pastilah ini adalah ketetapan Allah yang terbaik. Ya, selanjutnya ya mungkin bisa tetap berusaha dan berdoa agar mendapatkan yang terbaik pada lomba selanjutnya. 23. Ahmad adalah anak yang sangat patuh kepada orang tua. Dia selalu berkata lembut dan sopan. Nah, ternyata setiap selesai sholat, dia selalu mendoakan kedua orang tuanya. Saat ini orang tuanya sudah meninggal. Maka sikap bakti yang harus dilakukan Ahmad adalah yang paling mudah adalah mendoakan orang tuanya yang sudah tiada, kemudian bersilaturahmi dengan keluarga-keluarga orang tuanya. Kemudian jika mungkin ada hutang-hutang yang belum terlunasi, maka Ahmad berkewajiban melunasi hutang-hutangnya tadi, ya. Kemudian 24, perhatikan pernyataan berikut. Nah, langsung ya, dari contoh di atas, tentukan yang termasuk perilaku infak dan perilaku sodakoh. Kemudian jelaskan. Oke, penjelasannya, infak artinya mengeluarkan sebagian harta benda. Jadi ini ada bentuknya, ada wujudnya sebenarnya. Pengertian sempitnya dari pengertian sempit sebenarnya. Ya, harta benda ada bentuknya. Menurut ajaran Islam. Sedangkan sodakoh artinya memberikan sesuatu. Nah, sesuatu itu banyak hal ya, bisa berupa materi maupun non materi. Ya. Nah, tentu kalian masih ingat ya sabda Rasulullah bahwa semua kebaikan adalah sedekah. Oke, jadi di sini jawabannya adalah nomor 1 itu berupa kebaikan, karena di sini Budi melihat Iwan terjatuh, kemudian menolongnya kan, jadi tidak ada bentuknya, maka disebut sedekah. Sedangkan nomor 2 ini ada memberikan pensil. Jadi memberikan pensil itu ada bentuknya, maka disebut infak. Oke, baik, yang terakhir.
Suatu ketika sahabat Umar bin Khattab berkata, ketika ia melihat kondisi jalan yang rusak, aku akan segera perbaiki jalan itu, sebab aku takut diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nanti hanya karena ada seekor unta yang terjungkal, hal ini adalah perilaku tanggung jawab yang harus kita contoh. Tuliskan contoh perilaku tanggung jawab di sekolah untuk meneladani Umar bin Khattab. Nah, ini yang perlu diteladani, ini adalah tanggung jawab ya. Memang tidak seberapa nyambung dengan soalnya. Nah, berlaku tanggung jawab misalkan banyak, kalian bisa menyebutkan sendiri dari apa yang kalian lakukan sehari-hari. Misalkan mengerjakan tugas dengan baik, dengan kemampuan sendiri, mengerjakan piket yang sudah dibagi, ya kayak gitu. Ini namanya tanggung jawab. Oke, baik teman-teman, semoga semangat belajar. Mudah-mudahan ini membantu kalian belajar. Semoga bermanfaat dan tetap semangat untuk terus belajar. Jangan lupa mohon berkenan subscribe dan juga untuk mengisi presensi dengan cara mengetik nama lengkap dan asal kelas ya, biar saya bisa tahu ini teman-teman kalian siapa nih yang yang belum belajar. Oke, baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.